Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi, ini adalah pertemuan perkuliahan kita yang kedua. Nah, di perkuliahan yang pertama, saya sebelum perkuliahan yang pertama, saya pernah menjelaskan tentang kontrak kuliah, jenis dari capaian pembelajaran kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua ini, di pertemuan pertama saya menjelaskan tentang bagaimana kontrak perkuliahan dan gambaran mengenai materi perkuliahan kita yang akan kita jalani selama 1 semester. Nah, di pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dasar antara pendekatan kualitatif riset dan kuantitatif riset. Jadi di dalam penelitian, khususnya penelitian metode penelitian seni teater, itu nanti akan dibahas mengenai beberapa pendekatan penelitian. Nah, yang menjadi dasar dari penelitian sebenarnya penelitian itu awalnya terdiri dari dua hal. Yang pertama ada kualitatif riset, kemudian ada kuantitatif riset. Kalau kualitatif riset, buku yang secara referensial yang saya berikan waktu itu, saya di daftar pustaka itu menulis tentang kualitatif riset Norman Kadensin. Itu adalah bapak penelitian kualitatif. Bukunya jilid 1 sampai jilid 3. Kemudian kuantitatif riset, saya menggunakan referensinya itu Research and Design. Itu bisa juga kalian gunakan untuk penelitian kuantitatif. Tetapi ada kecenderungan bahwasanya penelitian kualitatif itu seringkali digunakan oleh orang-orang yang menekuni di bidang ilmu sosial, kemudian ilmu budaya, antropologi, dan lain sebagainya. Itu ada kecenderungan seperti itu. Tapi nanti akan coba kita bahas. Nah, selanjutnya, konsep yang berhubungan dengan pendekatan. Jadi, kalau didefinisikan, pendekatan kualitatif itu menekankan pada hal-hal tertentu, antara lain satu, ada makna, dua, penalaran, kemudian yang ketiga, definisi suatu situasi, dalam kata lain, dalam konteks tertentu, lebih banyak melihat pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya di sini penelitian kualitatif itu secara lebih lanjut mementingkan pada proses dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatannya dalam penelitian kualitatif itu bisa berubah-ubah. Jangankan bisa berubah di awal. Satu contoh ketika kakak tingkat kalian menempuh skripsi dengan metode pendekatan kualitatif, judul itu bisa berubah saat di akhir ujian. Nah, hal ini tidak salah karena pandangan dari penelitian kualitatif itu bersifat naturalistik. Itu yang perlu diingat. Kemudian tujuan dari penelitian ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, misalnya regenerasi seni seperti judul yang diajukan oleh Robi, bisa regenerasi. Nah, regenerasi ini fase pewarisan kesenian, misalnya contoh ludruk dari kelompok A, kemudian diwariskan pada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Tentunya dalam fase pewarisan ini dari generasi A ke generasi B, pasti terdapat dinamika pertunjukan atau banyak perubahan. Meskipun secara tersirat itu tidak hanya pada bentuknya, bahkan ide ceritanya pun berkembang. Yang paling nampak kelihatan ialah kostum. Kostum pasti menyesuaikan. Nah, kostum pertunjukan orang ludruk di zaman Orde Baru atau di zaman Lekra dengan era milenial juga sangat berbeda, apalagi dengan era post milenial saat ini, sangat berbeda. Kemudian bisa juga penelitian kualitatif itu digunakan dengan value atau nilai dan apresiasi seni, bahkan ketokohan tentang seni teater. Saya pernah membimbing salah satu mahasiswa dari Mojokerto, dia meneliti tentang biografi Anton Samyat. Anton Samyat itu aktor film tahun 80-an yang berangkatnya dari tokoh teater.
Itu. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ini mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian variabel. Nah, reliabilitas ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika menerapkan pendekatan ini. Tetapi perlu dipahami, pendekatan kuantitatif ini seringkali digunakan oleh orang-orang atau tokoh sains, scientific research, biasanya orang IPA, kedokteran, dan lain sebagainya. Atau bahkan orang-orang manajemen ekonomi dan manajemen yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam seni teater juga bisa digunakan penelitian kuantitatif. Misalnya, contoh, untuk mengukur penonton teater dengan bentuk pertunjukan. Itu bisa juga digunakan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan penelitian kuantitatif ini untuk meneliti tentang manajemen pertunjukan dari teater. Nah, salah satu contohnya ada kakak tingkat kalian yang baru saja lulus S2, namanya itu Hidayah Suniati. Dia menggunakan penelitian kuantitatif untuk meneliti ludruk irama budaya yang ada di Surabaya. Nah, itu bisa dilakukan sejauh itu menggunakan variabel-variabel tertentu. Secara garis besar, kualitatif itu filosofinya atau ontologinya kalau bahasa filsafatnya, dia menggunakan pola naturalistik, itu kalau kualitatif. Jadi datanya itu mengalir sesuai dengan apa yang dia temukan. Tetapi kalau kuantitatif, bukan naturalistik yang digunakan, tapi pahamnya, filosofinya dari penelitian kuantitatif itu hasil itu bisa ditebak di awal. Jadi hasil bisa diprediksi di awal. Jadi strukturalisme itu pola berpikirnya. Selanjutnya, dasar teorinya. Nah, jika kita menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, maka dasar teori itu sebagai pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari gejala ke gejala yang lainnya. Sesuatu hal yang bisa ditafsir, misalkan berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara memakai sistematika yang universal, itu dijadikan gejala secara menyeluruh. Kemudian dipersempit dengan pandangan melalui kajian. Nah, pendekatan itu berbeda dengan metode yang digunakan. Kalau metode, misalnya yang dipilih antara kualitatif dan kuantitatif. Tetapi pendekatan atau kajian itu disesuaikan dengan teori yang akan digunakan. Nah, contoh, teori-teori kualitatif. Biasanya yang sering muncul dalam penelitian ini yang pertama itu antropologi. Antropologi itu biasanya seringkali digunakan untuk penelitian kebudayaan-kebudayaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan antropologi itu bisa didekatkan dengan penelitian yang orientasinya pada pertunjukan. Kemudian etnologi. Etnologi seringkali digunakan kalau orang-orang musik. Kemudian serta aliran fenomenologi. Atau juga dengan aliran idealisme yang lain sebagainya. Nah, konsepnya pendekatan-pendekatan ini seringkali muncul dan bersifat secara umum dan terbuka terhadap ilmu sosial dan ilmu seni. Makanya seringkali di dalam penelitian-penelitian yang bagus dan berkualitas seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan. Oke, itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Hilmi, ada yang mau ditanyakan? Atau yang lainnya? Bisa siapa? Ria, Irfan, atau yang lainnya boleh bertanya kalau yang mau ditanyakan. Pak, ini kan karena teori-teori ini bersifat umum dan terbuka, maka ilmu sosial dan seni lainnya mengadopsi sebagai sarana penelitiannya. Maksudnya mengadopsi itu seperti apa? Iya, betul Mengadopsi sekali. Iya, betul sekali. Seperti yang kamu tanya. Jadi yang dimaksud mengadopsi itu di dalam perkembangan keilmuan saat ini, kalau dulu penelitian itu bersifat bersifat satu
bidang kajian. Tetapi saat ini penelitian itu seringkali menggunakan pola interdisipliner. Jadi tidak hanya kalau menggunakan penelitian seni itu menggunakan teori seni saja, tidak seperti itu. Tapi sekarang itu interdisipliner. Jadi banyak orang menggunakan pendekatan teori lain digunakan untuk meneliti salah satu bidang ilmu tertentu. Contoh, di teater itu ada yang menggunakan, saya pernah membaca disertasi dari Queen Mary University of Art. Jadi itu salah satu universitas yang ada di London milik Ratu Inggris. Saya pernah membaca salah satu disertasinya itu, dia meneliti konsep kinestetika gerak acting yang digunakan itu konsep berpikir mekanisme otak. Nah, salah satu contoh penelitiannya, limbik. Limbik itu adalah otak bagian belakang. Itu menyimpan memori-memori. Nah, memori-memori itu digunakan untuk merangkum setiap gerakan atau acting yang ada di panggung, itu bisa dengan cara mengingat-ingat. Contohnya, ketika adegan sedih. Nah, sedih itu bisa dimunculkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya, setiap manusia itu punya ingatan-ingatan tersendiri tentang kesedihannya. Nah, kalau kalian membaca salah satu buku konsep teori acting Jesse Elliott dan Eleanor Rudus, itu ada dua tipikal acting. Yang pertama, peran atau watak aktor itu bisa diciptakan di atas panggung dengan cara melihat orang lain sebagai peraga kemudian diangkat karakternya ke dalam panggung. Itu Eleanor Rudus memakai seperti itu. Kemudian yang Jesse, ketika dia menampilkan kesedihannya, dia tidak harus melihat orang lain, tetapi dia memanggil memori masa lalunya yang tersimpan di dalam limbik namanya. Limbik itu bagian otak yang terkecil, di dalamnya terdapat neuron. Miliaran neuron yang berisi tentang ingatan-ingatan. Nah, dia memanggil ingatan masa lalunya ketika dia sedih, ketika dia marah, dan lain sebagainya. Itu yang diwujudkan di atas panggung. Nah, ini salah satu contoh mengadaptasi dari teori lain. Saya pikir itu. Nah, kemudian yang kedua, lain halnya dengan pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kuantitatif, ini berpijak pada hal yang disebut sebagai fungsionalisme strukturalisme. Contohnya realisme, positivisme, behaviorisme, empirisme. Intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, karena uji empiris dan fakta ini disajikan secara nyata. Sesuatu yang bisa terukur. Nah, sesuatu yang tidak bisa terukur itu adalah menjadi hal-hal yang bersumber pada konsep teori. Siapa yang bisa mengukur kadar kesedihan seseorang? Siapa yang bisa mengukur, oh aktor A ketika dia berakting, sedihnya sudah berapa persen? Apakah itu bisa diukur? Tidak ada ya alat pengukur sejauh yang bersifat apresiatif, apalagi bersifat tentang kegamaran. Contoh, saya suka melihat teater-teater realis. Tetapi orang lain belum tentu menyukai teater-teater yang realis. Saya lebih suka teater yang non-realis, saya lebih suka teater yang absurd. Misalnya saya menggunakan teater absurditasnya yang dikonsepsikan oleh teorinya Martin Einstein. Nah, setiap orang memiliki perbedaan. Nah, makanya di dalam penelitian, nanti ketika kalian melakukan penelitian, maka kalian harus menimbang dan menggunakan konsep pendekatan secara teori yang tepat. Itu. Oke, next. Tujuan. Nah, tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang akhirnya menjadi sebuah teori terhadap sesuatu yang dikenal. Nah, contohnya sebagai grounded theory research. Itu. Kemudian sebaliknya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel dan memberikan deskripsi secara statistik. Oke, saya lanjutkan. Nah, desainnya sekarang. Nah, desain melihat sifat pendekatan kualitatif desain bersifat secara umum, kemudian berubah-ubah, berkembang sesuai dengan situasi. Ini yang kualitatif. Seperti yang saya sebutkan di awal, karena pemikiran kualitatif itu naturalistik, maka tidak ada sesuatu yang menjadi patokan. Atau di dalam bab 2 nanti kalian akan menemukan peta konsep.
Peta konsep itu dibuat, tapi dibuatnya lebih fleksibel, berbeda dengan peta konsep yang ada di penelitian kuantitatif. Tetapi ketika dasar asumsi teorinya saya akan menemukan A, maka itu yang harus dijaga sampai akhir, itu kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif, ketika saya mau menemukan A, bisa saja ketika dalam proses perjalanannya kalian bisa menemukan B, C, dan lain sebagainya. Oke, kemudian data. Kalau pendekatan kualitatif, data ini bersifat deskriptif, misalnya menggambarkan sesuatu. Contohnya, Sandur Madura. Sandur Madura bentuknya adalah salah satu pertunjukan teater rakyat yang ada di Madura. Ini ada pada zaman sejak 1900-an, kemudian dikembangkan. Pengembangannya sampai A dan B diurutkan secara terperinci, itu deskriptif. Kalau naratif berbeda, naratif itu lebih diceritakan. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, datanya bersifat kuantitatif atau angka-angka statistik. Contoh, jumlah penonton teater pada pertunjukan A 200 orang. Kemudian di pertunjukan A yang kedua, jumlahnya 150 orang. Di pertunjukan A yang ketiga, hanya 100 orang. Faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, itu bisa bisa diteliti. Oke. Selanjutnya F, sampel. Nah, sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif pendekatan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya, bukan jumlahnya. Kemudian sedangkan pendekatan kuantitatif, jumlah sampel itu dipilih secara acak dan menggunakan data statistik. Kalau sampel pada kualitatif biasanya diambil itu 3 sampel. Satu, pakar. Pakar itu ilmuwan atau akademisi. Misalnya Profesor A yang kalian pilih, dia menguasai tentang pertunjukan teater rakyat Dayak. Atau kalau di Amerika Selatan itu ada yang meneliti tentang suku Sarasin. Itu pakarnya diambil. Kemudian dari warga setempat dan kalian sendiri sebagai pembanding. Oke, itu sampel. Nah, sekarang teknik. Nah, teknik penelitian menggunakan penelitian kualitatif, tekniknya itu bisa menggunakan observatif atau observasi terjun langsung ke lapangan. Tetapi kalau kalian tidak mau terjun langsung ke lapangan, berarti kalian menggunakan riset library atau penelitian kepustakaan. Datanya hanya buku-buku saja. Nah, sedangkan perbedaannya pada penelitian kuantitatif digunakan, maka teknik yang dipakai itu berbentuk observasi, terstruktur, survei, dan lain sebagainya. Yang pasti ada angket yang disebar. Nah, di pertemuan selanjutnya akan saya tunjukkan contoh-contoh penelitiannya. Nah, hubungan dengan yang diteliti. Kalau di dalam konsep penelitian itu ada namanya mekanisme teori etik dan emik. Etik berarti saya sebagai peneliti akan terjun langsung. Kalau saya mau meneliti penelitian teater rakyat Toraja, berarti saya akan terlibat. Saya datang langsung ke Toraja. Saya akan bermain teater di situ. Saya akan mendapatkan peran di situ. Itu keterlibatan etik. Tetapi kalau saya menggunakan konsep pendekatan atau hubungan yang dengan saya teliti itu emik, saya akan memposisikan diri saya sebagai point of view atau sudut pandang saja. Saya tidak terlibat dalam pertunjukan A, tetapi saya akan menelitinya. Seperti itu. Nah, analisis data. Analisis data yang digunakan itu banyak, tetapi kalau di analisis data kualitatif itu biasanya menggunakan mekanisme reduksi data. Nah, reduksi data ini kalau kalian baca bukunya James and Spratly, itu reduksi data itu digunakan dengan 4 mekanisme teorinya. Ada pengambilan data, pengelompokan data, kemudian penyaringan data sampai pada verifikasi data. Fungsi dari verifikasi data itu menguji apakah semua data yang saya ambil di lokasi itu valid, subjektif, atau objektif. Perlu diingat, rumus seorang peneliti itu dilarang subjektif. Meskipun Robi itu adalah orang Jombang, kalau meneliti tentang kesenian Jombang, dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata ini menurut pandangan saya terhadap kesenian A. Nah, itu dilarang. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, simpulannya. Nah, kedua pendekatan tersebut masing-masing memiliki keunggulan. Yang pertama, pendekatan kualitatif banyak memakan waktu, kemudian reliabilitasnya dipertanyakan, kemudian struktur dan
terstruktur, dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala besar. Jadi, pada akhirnya hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subjektif penelitian, seperti yang saya wanti-wanti di awal. Kemudian pendekatan kuantitatif memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel. Misalnya dalam pengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menciptakan validitas data, diperlukan proses penentuan sampel. Misalkan contoh sampel itu dari penontonnya, dari apresiatornya, siapa yang menyaksikan pertunjukan, dan lain sebagainya. Saya pikir itu kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Halo, ada yang mau ditanyakan? Dari Aaron, Hilmi, atau Irfan, Robi, dan Lia, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada 3 menit. Ya Pak, saya mau. Ya, gimana? Oh, ya Pak, saya mau tanya, cuman nggak tahu ini nanti ada hubungannya. Ya, ditampakkan wajahnya dulu. Ya, ya Pak. Jadi gini Pak, hubungan dengan judul tadi, saya kan ingin menulis sejarah teater kecil. Nah, saya sangat melihat Madura, teman-temannya Hilmi dan lain-lain, kayak Mas Mahendra dan lain-lain, itu kan seolah-olah kayak identitas Madura atau Ludruk seperti identitas Jawa Timur lah. Untuk apa saya menemukan identitas teater Gresik sebatas ini, maksudnya dengan metode-metode yang dijelaskan Pak Kuko tadi, atau ada hal lain yang seperti apa kayak gitu? Oke, jadi saya jawab. Saya ingat dulu saya waktu S2 di Surabaya, saya sering diajak diskusi sama Anwari. Anwari itu kebingungan mau menciptakan bentuk identitas pertunjukannya sendiri. Nah, maka dia dulu saya berikan beberapa buku tentang teater antropologi. Nah, kemudian saya berdiskusi panjang tentang teater fisikal dan sebagainya. Yang pasti ketika ingin memunculkan bentuk dari teater identitas pertunjukannya, di dalam penelitian itu ada 2 hal yang paling kuat, historis dan geografis. Nah, kata kunci ini antara historis dan geografis itu yang menjadi pegangan. Setiap tempat secara historis pasti punya corak tersendiri. Secara geografis ya, Gresik dengan karakter tanahnya yang gersang, dengan perpaduan antara wilayah yang sebagian ada di pesisir, sebagian wilayah yang non-pesisir, pasti setiap pertunjukannya itu punya corak tersendiri. Gresik dengan Madura juga sangat berbeda secara geografis, karena geografis itu akan mewujudkan corak pertunjukannya, apalagi secara historis. Historis, setiap masyarakat itu punya legenda pertunjukannya masing-masing, makanya itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Saya pikir itu jawaban saya, singkat saja. Karena waktu kita juga sudah dibatasi 1 menit, sebentar lagi akan live, maka saya akan mengakhiri perkuliahan ini, selebihnya nanti kita pertemuan yang ketiga akan saya ungkap tentang hal ini. Saya pikir itu, sekian, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.